Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial mengunduh sertifikat pada guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimum pada SIM PKB. Ini kita akan membuka melalui Chrome, dan pada khusus saya kita membuka melalui handphone dan pada aplikasi Chrome. Kita pilih Chrome, kemudian pilih guru pembelajar, kemudian pilih portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, akan muncul portalnya seperti ini. Kemudian banyak pilihan, kita pilih guru belajar, dan kemudian ada kotak masuk di bawahnya, kita pilih masuk. Kemudian ada beberapa pilihan pelatihan yang diikuti, maka pilih asesmen kompetensi minimum jika ingin mengunduh sertifikat yang kita ikuti melalui asesmen kompetensi minimum. Pilih selengkapnya. Maka akan muncul sertifikat kegiatan di sini. Ada tulisannya cek di sini di bawah sertifikat kegiatan, maka kita tekan cek di sini. Kemudian akan tampil seperti ini daftar sertifikat. BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SD angkatan 8, karena saya angkatan 8. Kemudian kalau ada yang angkatan 11, maka tulisannya nanti di situ adalah angkatan 11. Nah, kemudian kita pilih kuesioner, kita tekan kuesioner. Nah, maka akan muncul seperti ini data kita. Kemudian bidangnya diisi. Bidang pendidikan kita isi S1 PGSD. Karena saya adalah PGSD, Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian saya pilih lanjut. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk untuk mengisi survei evaluasi terkait program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada petunjuknya. Bacalah dengan cermat semua pernyataan pada instrumen ini. Kedua, berikan penilaian antara 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut. 1 kurang setuju, 2 cukup setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Ketiga, tuliskan pula catatan berupa saran, komentar, atau masukan dari setiap komen yang dipilih. Kemudian soal yang nomor 1, tata letak tampilan display pada media memadai. Yap. Kelengkapan fasilitas menu dalam media memadai. Yap. Nomor 4 saya pilih sangat setuju. Tampilan menarik. Ya. Huruf angka dan gambar animasi sudah sesuai ya. Warna dan resolusi jelas ya. Kemudian warna teks dan latar belakang background sesuai ya. Audio dan video berkualitas baik ya. Video disajikan dengan durasi yang sesuai ya. Audio dapat didengar dengan jelas ya. Musik pengiring dalam video tidak mendominasi ya. Penggunaan objek video animasi sesuai dengan materi ya. Aplikasi mudah digunakan ya. Kemudian selesai, saya pilih semua, maka saya tekan lanjut lagi. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, contoh atau ilustrasi sesuai dengan materi ya. Istilah yang digunakan dalam materi mudah dipahami, baik, betul. Materi orientasi menggunakan konsep dan definisi yang tepat ya. 4. Materi orientasi menggunakan ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. 4. Penyajian materi menggunakan komunikasi yang efektif. 4. Pengisian soal menggunakan instruksi yang jelas. 4.
Cakupan butir soal sesuai dengan materi yang diberikan. 4. Tingkat kesukaran soal sesuai dengan capaian pembelajaran. 4. Distribusi butir soal sesuai dengan proporsi cakupan materi. 4. Distribusi tingkat kesukaran soal merata. 4. Jumlah butir soal sesuai dengan waktu yang disediakan. 4. Kemudian saya sudah selesai mengisi kuesioner bagian kedua, maka saya tekan lagi lanjut. Kemudian saya isi lagi yang bagian ketiga kuesionernya. Nomor 1, peserta mudah masuk aplikasi. 4. Tautan dapat diakses tanpa kendala. Saya beri 3 aja karena biasanya jaringan ya. Ini saya juga beri 3. Peserta mudah masuk ke aplikasi. Saya beri 3 karena jaringan. Menu layanan pengaduan via surat elektronik mudah ditemukan. Ya. Yang keempat, peserta mudah keluar dari aplikasi. 4. Menu layanan Q&A mudah ditemukan. 4. Nah, selesai untuk kuesioner bagian ketiga, saya pilih lanjut. Kemudian kuesioner bagian 4 mengenai penyelenggaraan aspek ya. Aspek penyelenggaraan. Nomor 1, informasi dapat diakses dengan mudah. 4. Informasi disampaikan dengan jelas. 4. Struktur program dilaksanakan sesuai dengan kondisi pada saat ini. 4. Struktur program sesuai dengan kondisi saat ini. Soalnya sama ya. 5. Program diselenggarakan sesuai dengan waktu keleluasaan waktu yang dimiliki guru. 4. 6. Jadwal pembelajaran dapat dipilih dengan mudah. 4. 7. Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 4. 8. Pembelajaran dapat diakses dengan mudah. 4. 9. Asesmen atau penilaian dapat diakses dengan mudah. 4. 10. Tugas atau tagihan dapat diunggah dengan mudah. 4. 11. Sertifikat dapat diunduh dengan mudah. 4. 12. Piagam dapat diunduh dengan mudah. 4. Saya pilih. Sudah saya selesaikan bagian keempat, kemudian saya pilih lanjut. Kuesioner bagian kelima yaitu aspek proses bimbingan teknik. Nomor 1, peserta tertarik untuk mengikuti BEMTEK. 3. Karena kekurang tahuan dan perlu pengimbasan ya, video-video pengimbasan. Kemudian yang kedua, program guru belajar sesuai dengan harapan peserta. 4. Teknik penyampaian materi yang dalam video. Maksud saya yang ketiga, teknik penyampaian materi dalam video belajar membantu peserta dalam memahami materi. 4. Waktu yang disediakan untuk proses belajar cukup memadai. 4. Baik, tahap kelima selesai, lanjut. Halaman ke-6, aspek metode BIMTEK secara daring. Soalnya nomor 1, peserta merasa nyaman mengikuti BIMTEK dengan metode daring. 4. 2. Terkendala mendapatkan jaringan yang baik pada proses belajar daring. 4. Terkendala masalah kuota. 4. Terkendala masalah spesifikasi perangkat handphone, laptop, atau tablet yang digunakan dalam mengikuti program guru belajar. Tidak setuju ya. Terdapat kendala terhadap sistem program guru belajar dengan metode daring. Tidak setuju ya. Kemudian saya pilih lanjut. Halaman 7 tentang aspek narasumber.
Pertanyaan yang pertama, materi yang disampaikan dengan jelas oleh narasumber. Ya, 4. Narasumber menyampaikan materi secara efektif. 4. Lanjut. Kuesioner yang ke-8 tentang aspek pemecahan masalah. Nomor 1. Layanan Ki dan A membantu peserta dalam memecahkan masalah terkait dengan program guru belajar. 4. Yang kedua, 4. Yang ketiga, ya 4. Kemudian saya pilih lanjut lagi. Nah, halaman 9. Menurut Anda, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan program guru belajar ke depan? Tanggapan saya adalah sudah cukup baik. Semoga kedepannya dapat terus memberikan untuk para guru di seluruh wilayah Indonesia. Sudah cukup baik, semoga kedepannya dapat terus memberikan bimbingan yang terbaru untuk para guru saya. Kemudian saya sudah mengisi kuesioner saya, pertanyaan saya. Setelah itu saya pilih simpan. Ada pertanyaan, apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Ya. Baik, sudah selesai. Kemudian saya kembali ke asesmen kompetensi minimum, saya buka kembali, tekan selengkapnya. Kemudian saya pilih sertifikat kegiatan, cek di sini, tekan cek di sini. Nah, kemudian sudah selesai tadi mengisi kuesioner, kemudian sertifikatnya sudah bisa diunduh. Kita tinggal unduh saja. Masih loading. Baik, sudah diunduh, kemudian dia muncul ternyata di depan di layar. Seperti itu. Kemudian dia masuk ke WPS Office kita. Nah, alhamdulillah sudah tersimpan. Sudah ada sertifikatnya. Sertifikat guru pembelajaran seri asesmen kompetensi minimum. Dinyatakan telah lulus. Kemudian saya ingin menyimpan di file saya, file handphone saya pilih alat, kemudian pilih berkas, kemudian simpan sebagai dokumen saya mau ganti namanya sertifikat AKM 2021. Bismillah. Alhamdulillah sudah selesai. Baik, demikianlah
pengunduhan sertifikat. Semoga teman-teman juga bisa mengunduh seperti saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.